mempekerjakan Bu Erna. Assalamualaikum. Tok tok tok. Bu. Gadis berusia 19 tahun itu berdiri di depan pintu rumah kontrakan, mengetuk keras sambil memanggil-manggil ibunya. Rumah mereka tampak sepi, terkunci rapat. "Ibumu mungkin lagi ke warung, Natika," saut seorang perempuan parubaya yang tengah menyapu halaman kecil di depan rumahnya. "Kalau cuma ke warung kenapa dikunci sih?" balas Tika, dahinya mengernyit heran. Dia mencoba mengintip lewat kaca jendela, berharap melihat tanda-tanda keberadaan sang ibu, tapi ruangan di dalam rumah tampak kosong. Padahal perutnya sudah keroncongan dan tenggorokannya terasa kering. Pagi tadi, ia berangkat terburu-buru sehingga lupa membawa bekal. "Coba cari ke warung dulu," kata tetangganya lagi, lalu masuk ke dalam rumah. Tinggallah Tika sendirian. Ia terpaksa menyandarkan punggung ke pintu menunggu ibunya segera pulang. Tika adalah anak tunggal dari pasangan Ardi dan Erna. Meski usianya hampir 20, kehidupan yang dijalaninya jauh dari kata muda. Ia terbiasa hidup dalam kekurangan sejak kecil. Bukannya dimanjakan, Tika justru tumbuh jadi remaja yang terbiasa menelan pahitnya hidup. Ayahnya, Ardi, sering marah tanpa sebab. Ibunya, Erna, jarang menunjukkan kelembutan. Seringkali Tika menjadi sasaran kekesalan keduanya meskipun kesalahannya sepele. "Ibu kemana sih?" gumam Tika sambil mengusap perutnya, kemudian melayangkan pandangan ke langit yang mulai gelap. Ceklek, suara kunci pintu diputar dari dalam. Tika tersentak, ia segera berdiri. Belum sempat ia mengetuk, gagang pintu itu sudah terbuka. Erna berdiri di sana. "Ibu, aku kira ibu pergi." "Ibu tadi ketiduran," jawab Erna serak. Wajahnya yang sudah mulai keriput karena banyaknya tekanan dalam hidup itu tampak dingin. Ia menyuruh anaknya untuk segera masuk. Tika menatap ke dalam rumah, tepat ke arah kamar. Firasatnya tak enak. Ya, sejak kecil ia sudah terbiasa membaca perubahan suasana di rumah. "Ibu gak apa-apa?" tanyanya hati-hati. "Jangan cerewet, cepat masuk." Tika bergegas masuk. Lagi pula, dia memang sudah kelaparan. Tubuhnya pun terasa lengket karena seharian bekerja. "Lapar?" "Iya, Bu." "Nih, makan yang banyak, jangan sisakan sedikit pun," ujar Erna sambil menyerahkan sepiring nasi berisi telur dadar. Tika terkejut, senyumannya langsung mengembang. Ya, sudah lama sekali ia tidak makan dengan lauk protein hewani meski sudah bekerja. Semua uangnya diserahkan pada Bu Erna ataupun Ardi, tidak sedikit pun. Tika diberi kesempatan untuk memegang gajinya sendiri. "Ibu mau istirahat." Erna berbalik menuju kamarnya yang tertutup rapat. Tika memandangi ibunya dari arah belakang. Rambut panjangnya dibiarkan lepas, tak rapi seperti biasa. Tubuhnya tampak lunglai. Lalu hidung Tika mencium sesuatu yang membuatnya meringis. Tapi ibunya memang sejak dulu jarang mandi. Bahkan rumah pun biasanya Tika yang membersihkan, sehingga ia segera mengabaikan hal tersebut. "Jarang-jarang ibu sebaik ini," kata Tika sambil menatap telur yang terasa begitu mewah di hatinya. Selama ini, Bu Erna selalu beralasan jika uang di tangannya tidak pernah cukup untuk keperluan dapur, sehingga mereka sekeluarga harus makan seadanya. Tika tersenyum masam. Ayahnya sebenarnya mendapatkan upah yang cukup besar, apalagi di musim kemarau seperti sekarang, ketika banyak orang yang membutuhkan tenaga tukang gali sumur. Tapi tidak ada satu rupiah pun yang bisa mereka nikmati dengan tenang. Yang terjadi justru sebaliknya. Uang gaji Tika yang bekerja sebagai penjaga toko pakaian seringkali dirampas sang ayah. Gaji Tika digunakan untuk membeli rokok, minuman, dan tentunya judi. Kalau Tika berani menolak menyerahkan uang,
pipinya pasti lebam keesokan harinya. Bahkan pernah ia sampai tidak bisa bangun karena dihajar habis-habisan. Pardi dulunya bekerja sebagai sales motor, tapi karena sifat pemalas dan suka melawan atasan, dia akhirnya dipecat. Dia juga menyalahkan Tika karena terlahir sebagai anak yang membawa nasib buruk dalam keluarganya. Sifat keras kepala dan kebiasaan mabuk membuat rumah mereka selalu mendapatkan masalah. Erna yang sudah punya keluarga, tempat bergantung, menanggung semuanya sendiri. Tapi diamnya itu bukan berarti kuat. Ia justru menyimpan luka yang tak terlihat, luka yang sering ia tumpahkan pada Tika, putri satu-satunya yang sejak kecil sudah jadi sasaran pelampiasan. Tak jarang Tika dipukuli hanya karena masalah sepele. Satu-satunya alasan Tika bertahan hanyalah karena Erna ibunya. Meskipun sering menjadi samsak, Tika masih tidak tega meninggalkan perempuan yang sudah melahirkannya itu tinggal seorang diri dalam neraka kecil itu bersama monster yang bernama Ardi. Suara tangisan lirih terdengar dari balik kamar. Tika menghela nafas. Dia sudah menduga pasti ada sesuatu yang membuat ibunya terlihat berbeda hari ini. Ia menghampiri pintu kamar sang ibu, terkunci. Tok tok tok. Bu, Bapak marah-marah lagi ya? Tanyanya sambil mengetuk daun pintu. Bukannya menjawab, tangis Erna justru semakin nyaring, disertai dengan umpatan kasar yang membuat Tika segera menutup telinga. Kalau ibunya sudah seperti itu, lebih baik tak usah diganggu. Dia bergumam. Ibu pasti habis bertengkar lagi nih sama bapak. Dia menggiring pasrah. Mengganggu ibunya pada saat seperti ini hanya akan membuatnya dipukuli sambil dicaci maki sebagai anak pembawa sial. Tika memilih ke dapur untuk mencuci piring, tetapi langkahnya tertahan begitu melihat dapur dalam keadaan kacau. Seingatnya tadi pagi dia sudah membersihkan dapur sebelum berangkat bekerja. Tapi sekarang perabotan kotor kembali menumpuk, lantai pun terasa lengket, dan yang paling membuatnya ngeri, di antara genangan air yang menghitam ada jejak-jejak cairan berwarna merah gelap. Tika menahan nafas, matanya menelusuri tetesan merah itu hingga ke pintu kamar mandi. Ia membuka pintu itu perlahan. Bau amis menyergap. Kamar mandi sempit, tempat mereka terlihat kotor, berantakan, dan lebih parah dari biasanya. Dia mengernyit, memegangi hidung. Apa ini darah haid ibu ya? Gumamnya. Tapi meskipun ibunya jorok, tetapi ia tak pernah bertingkah seperti ini. Tika tertegun beberapa saat, lalu mengangkat bahu. Apa mungkin tadi ibu luka? Dia pun segera membersihkan seluruh perabotan kotor di dapur dan juga menyiram noda darah tanpa pikir panjang. Dia tidak punya banyak waktu, jadi semua harus segera diselesaikan. Setelah selesai mandi, Tika segera masuk ke kamarnya sendiri untuk berganti pakaian. Brak! Tika terkejut. Ia segera menoleh ke arah cermin di mana bedak bayi miliknya terjatuh ke lantai sehingga sebagian isinya berhamburan. Tika memungut bedak bayi itu, berniat hendak mengembalikannya ke tempat semula, tapi ketika ia tanpa sengaja menatap ke cermin, darahnya membeku. Ada bayangan wajah seseorang muncul di balik pantulan cermin. Wajah itu pucat, sedangkan matanya menatap tanpa berkedip. Siapa itu? Bentang Tika, mengira jika itu adalah ulah anak tetangga yang sering iseng bermain ke rumahnya tiap kali dia ada di rumah. Dia berbalik cepat, refleks. Tapi di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Pintu kamarnya masih terkunci. Tanpa pikir panjang, Tika pun buru-buru keluar dari kamar. Langkahnya terburu dan nafasnya memburu. Bayangan wajah ibunya yang tiba-tiba muncul di cermin masih membekas kuat dalam benaknya. Begitu sampai di ruang tengah, ia menoleh ke arah kamar ibunya. Suara tangisan tidak terdengar lagi. Pintu kamar masih tertutup rapat, terkunci dari dalam seperti sebelumnya. Tika menduga
Jika ibunya sudah tidur, ya biasanya memang begitu. Jika sedang kesal atau sedang banyak pikiran, ibunya akan mengurung diri, menangis kencang, lalu tertidur nyenyak. Kadang ia tak bangun sampai pagi datang. Ia berdiri beberapa detik di depan kamar, lalu menarik nafas panjang. Dia takut mengganggu Bu Erna yang sedang tidur nyenyak, jadi Tika pun hanya bisa berbisik, "Bu, aku lanjut kerja dulu ya." Tentu saja tidak ada balasan, tapi Tika tetap melangkah keluar. Ia menyusuri gang sempit dan masuk ke rumah tetangganya yang sudah menunggu di sana. Di ruang tengah yang terang, Tika duduk bersila bersama dua perempuan lain, sama-sama membungkus kerupuk dalam plastik besar. Tugasnya sederhana, hanya memasukkan kerupuk yang sudah digoreng ke dalam plastik agar besok pagi bisa diantar ke warung langganan. Bayarannya kecil, tapi pemilik rumah, seorang perempuan parubaya yang bernama Bu Yati, sering memberikan kerupuk yang tak layak jual, terkadang juga lauk yang dimasak berlebih sehingga tidak habis dimakan mereka sekeluarga. Bu Tika, itu jelas sangat membantu, apalagi kalau di rumah tidak ada bahan makanan sama sekali. "Ibumu mana?" tanya Bu Yati sambil mengumpulkan bungkusan kerupuk. "Di dalam kamar, kayaknya tadi kecapean." Kecapean? Bu Yati mencibir. Ya, setahu dia, Erna adalah perempuan pemalas yang lebih suka duduk menghabiskan waktu sambil menggosip, kadang membicarakan tetangga, tetapi lebih sering mengumpati suaminya sendiri di depan banyak orang. "Berantem lagi ya sama bapakmu?" tanya yang lainnya. "Kok tahu? Bapak juga nggak pulang kok." Tika menunduk, ia tetap sibuk mengikat ujung plastik. Bu Yati dan teman-temannya mengangguk-angguk kecil. Mereka tahu betul bagaimana rumah tangga keluarga itu, terutama kebiasaan buruk Pak Ardi yang selalu mengambil uang gaji Tika dan memperlakukannya kasar kalau Tika berani menolak. Pekerjaan membungkus kerupuk itu berlangsung hingga menjelang maghrib. Saat suara salawat dari pengeras suara musola terdengar, Tika segera berpamitan pulang sambil membawa satu plastik kecil berisi kerupuk dan semangkuk sayur lodeh, sisa makan siang keluarga Bu Yati. Langit mulai temaram saat Tika kembali ke rumah kontrakan. Dia membuka pintu dan mendapati ruang depan yang masih gelap. Dia menyalakan lampu dan membuka gorden. Masih tak terdengar suara dari kamar ibunya. "Bu," panggilnya pelan. Ia mendekat ke arah pintu kamar, tetap sunyi. Bahkan suara dengkuran juga tidak terdengar. Tika menghela nafas. Ia meletakkan bungkusan kerupuk di atas meja kecil, lalu mengambil mukena. Setelah itu, ia mengambil wudhu dan bersiap menuju musola. Ia pun keluar rumah dan berjalan cepat ke arah musola yang tak jauh dari gang depan. Di sana, beberapa anak kecil dan juga remaja sudah bersiap untuk mengaji. Tika biasanya ikut menyimak saja sambil menunggu Isya datang. Di sana, ia merasa tenang, jauh dari hiruk pikuk rumah. "Loh, kok kebuka sendiri ya?" Bu Lina yang tinggal di rumah belakang kontrakan Tika tersentak melihat pintu belakang rumahnya terbuka sedikit, padahal tadi sudah ditutup rapat. Ia berdiri di dekat keran. Pada awalnya ia ingin berwudu, tapi kini malah terdiam mematung menatap kegelapan di luar. "Ada apa, Bu?" tanya suaminya dari ruang tengah. "Itu, pintu belakang kebuka sendiri, padahal tadi udah dikunci." "Mungkin angin." Memangnya angin bisa buka grendel pintu?" balas Bu Linda heran. Suaminya menghela nafas. Ia mendekat untuk menutup kembali pintu dapur, lalu berniat menggemboknya, tapi sang istri masih bergidik. Ia terus menoleh ke arah belakang rumah kontrakan Tika, lalu wajahnya memucat. "Kamu lihat nggak? Ada bayangan putih." "Bayangan putih apa sih, Bu?" "Itu loh, yang ada persis di belakang pintu dapurnya." Pak Herman menatap ke arah yang ditunjuk oleh Bu Linda. Dahinya berkerut saat memastikan istrinya tidak salah lihat. "Kamu lihat kan, Pak?
katanya Bu Linda sambil memeluk tangan suaminya erat. Suaminya terperanjat karena gerakan Bu Linda yang mengagetkannya. "Jangan ngagetin gitu dong, Bu. Untung jantungku nggak copot." Bu Linda merengut. "Yang kamu lihat itu cuma jemurannya Bu Erna. Mungkin dia lupa ngangkat." "Mustahil toh, Pak." "Kalau tidak percaya, coba kamu datangi sendiri sana." Gerutu Pak Herman yang memegang daun pintu berniat membukanya lebih lebar. "Dah, tutup aja pintunya," dengus Bu Linda sambil masuk ke dalam rumah lebih dulu, meninggalkan suaminya yang sedang sibuk menggembok pintu dapur. Dia tidak tahu kalau punggung suaminya basah karena keringat dingin. Ya, Pak Herman berbohong saat ia mengatakan jika itu hanya kain jemuran Bu Erna. Karena kain yang dilihatnya barusan ternyata bisa melayang lalu lenyap bertepatan dengan Pak Herman selesai menutup pintu. Maghrib baru saja selesai, tetapi angin yang dingin telah menyusup ke dalam musola kecil di ujung gang. Tika duduk bersimpu di bagian belakang, tepat di dekat lemari yang berisi mukena. Suaranya lirih, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, mencari penghiburan dalam hidupnya yang terasa melelahkan. Dia memang tidak mengaji secara rutin seperti waktu kecil dulu, tapi akhir-akhir ini ia berusaha lebih sering datang ke musola. Hanya di tempat ini ia merasa tenang. Suara sandal seseorang terdengar berderap masuk ke area perempuan. Langkahnya berat dan tergesa. Ketika Tika menoleh, tubuhnya mendadak kaku. Ayahnya sedang berdiri di sana. Wajah Pak Ardi terlihat kusut, kumisnya tebal, matanya merah, dan kaos yang dia pakai tampak penuh debu. Di tangan kirinya terjepit rokok yang sisa separuh. "Ayo, pergi," seru Ardi dengan nada tajam. Tika langsung berdiri. Ia masih memegangi kitab suci Al-Quran. "Mau kemana, Pak?" "Dah, jangan banyak tanya. Bapak suruh pulang ya pulang." Ardi membentak keras sehingga Tika takut ayahnya membuat keributan di musola. Dia menoleh ke sekitar. Untungnya tidak ada yang terusik, atau mungkin mereka pura-pura tidak terusik. Lagi pula, semua orang sudah tahu jika Tika setiap harinya selalu diperlakukan dengan kasar. "Sebentar lagi Isya, Pak. Bisa nunggu setelah selesai Isya dulu," tawarnya takut-takut. Plak! Tangan kanan Ardi mendarat di pipinya. Tika tersentak. Langkahnya limbung mundur satu langkah. "Kamu itu kalau diperintah bantah terus," bentak Ardi. Tika menggigit bibir bawahnya. Air mata sudah berkumpul di ujung kelopak, tapi bagaimanapun Tika sadar membantah ayahnya hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Perlahan ia menunduk, menyimpan Al-Quran ke dalam rak, lalu berjalan menunduk mengikuti ayahnya keluar dari musola. Setibanya di rumah, Ardi kembali membentak Tika dengan keras. "Ambil semua pakaian kamu sekarang," kata Ardi begitu masuk ke dalam. Tika mengerutkan dahi. "Kita mau kemana?" "Bapak bilang ambil pakaian, ambil," seru Ardi nadanya semakin tinggi. Tika enggan bergerak. "Ibu mana?" Suaranya terdengar gemetar. Ardi memicingkan mata, lalu menghembuskan asap rokok ke arah samping. "Jangan tanya soal ibumu, gak usah ikut campur." "Ibu kenapa ya?" Tika tidak menyerah. "Tadi sore aku lihat dapur kotor dan berantakan, dan juga ada banyak darah. Apa kalian bertengkar lagi?" Seketika Ardi berbalik sambil menatap tajam. "Berisik kamu. Apa kamu sudah bosan hidup? Tika meneguk ludah dengan kasar. Dia melemparkan tas Tika dari lemari ke lantai. "Masukkan semua baju kamu ke sini, cepat!" Tika gemetar, tapi akhirnya menurut. Ia memungut tas itu dan mulai memasukkan beberapa potong baju, juga jilbab dan perlengkapan pribadi lainnya. Di matanya masih ada keraguan, tapi tubuhnya bergerak secara otomatis. Dia tidak tahu kemana mereka akan pergi, tapi jelas telah terjadi sesuatu yang melibatkan ibunya. Dia ingin berlari ke dalam kamar, berlutut di kaki ibunya dan meminta agar mereka tidak dipisahkan. Tapi gestur tubuh Ardi kali ini membuatnya ketakutan setengah mati sehingga ia hanya bisa menurut.
Setelah selesai memasukkan seluruh pakaian ke dalam tas, Tika kembali dibawa ayahnya melalui jalanan desa yang gelap dan penuh lubang. Tika memeluk tasnya erat-erat sambil setengah berlari mengikuti Ardi yang berjalan begitu cepat. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah rumah tua yang hanya disinari satu bolam kuning. Halamannya lapang, tapi banyak ditumbuhi rumput liar. Kali ini Tika merasa tenang karena ia hanya dibawa ke rumah neneknya. Tadi dia sempat berpikir akan dibawa pergi ke tempat yang jauh dan tidak bisa bertemu lagi dengan ibunya. Masuk sana, perintah Ardi sambil mendorong bahu Tika. Tika menurut, dia berjalan 2 langkah lalu kembali menatap wajah ayahnya. "Pak, kenapa aku dibawa ke sini?" "Aku titipin kamu di sini dulu," jawab Ardi singkat. "Kenapa, Pak? Aku kan bukan anak kecil lagi." "Kamu ini berisik banget ya. Apa nggak bisa? Diam sebentar saja." Ardi tidak menjawab. Dia justru terus berjalan meninggalkan Tika seorang diri di depan rumah. Tika berdiri terpaku, memandangi punggung ayahnya yang terus berjalan menjauh, kemudian berpaling dan mengetuk pintu rumah sang nenek. Perempuan tua itu pasti sangat terkejut melihat kemunculan Tika malam-malam begini. Dan benar saja, sang nenek langsung membukakan pintu. Wajahnya tampak tercengang karena tidak menyangka jika sang cucu sekarang tengah berdiri di depan pintu. "Kenapa ke sini? Bapakmu sakit?" tanya neneknya gugup. Tika menggeleng. Dia sendiri tidak tahu kenapa ia dititipkan di sini seperti anak kecil saja. Neneknya menghela nafas. Dia kasihan melihat tubuh Tika yang kurus sehingga segera membimbingnya masuk. Sejak dulu, dia tahu penderitaan Tika, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Erna dan Ardi melarangnya ikut campur dalam urusan keluarga mereka. "Kamu sudah makan?" Tika menggeleng lagi. Ya, dia hanya makan tadi sore saja. "Kalau begitu temani nenek makan ya. Kebetulan tadi nenek masak sayur asem dan sambal terasi kesukaanmu." Mata Tika basah. Dia memang kurang akrab dengan neneknya sendiri. Meski begitu, Tika selalu diperlakukan dengan baik. Andai boleh memilih, sebenarnya Tika selalu berharap bisa tinggal bersama neneknya saja. Tapi sayang, neneknya tidak pernah menawarkan kesempatan tersebut. Sementara itu di tempat Bu Linda, "Ceritain yang jelas. Kenapa kamu bisa ketakutan seperti ini?" Bu Linda menatap putri bungsunya tajam begitu mereka duduk berdua di kursi ruang tengah. Bu Linda heran kenapa Rara pulang dari musola dengan wajah ketakutan. Padahal sebelumnya anak itu tidak pernah terlihat begitu takut seperti saat ini. Apalagi mereka tinggal di tempat yang cukup ramai. Ada banyak tetangga kontrakan yang masih beraktivitas di luar rumah sampai tengah malam. "Tadi aku lewat depan rumahnya Mbak Tika, Bu. Teman-teman udah pulang duluan, jadi aku jalannya sendirian." "Masa begitu aja kamu takut sih?" tanya Bu Linda bingung, dahinya mengernyit. Di depan rumah Mbak Tika, aku nyium bau amis, Bu. Bau banget, sampai aku mau muntah." Sambil bercerita, wajah Rara pun tampak kehijauan karena teringat bau amis yang tadi diciumnya. "Lah, kamu ini, mungkin itu bau kotoran ikan yang belum dibuang Bu Erna ke tempat sampah. Kamu tahu sendiri kan, itu jorok." Bu Linda tertawa keras karena anaknya yang dianggap terlalu berlebihan. "Bu, aku bisa bedain mana bau amis ikan, mana yang bau darah," sanggar Rara. Tawa Bu Linda di sini terhenti. "Hah? Darah?" "Ya, Bu, bau darah. Lalu aku juga dengar suara perempuan ketawa, terus nangis. Mirip banget suara kuntilanak, Bu." Baru saja Rara selesai berbicara, mereka berdua mendengar suara tangisan lirih. "Bu, itu suaranya kedengeran lagi, Bu." Rara memaki kecil dan memeluk pinggang ibunya. Dia benar-benar ketakutan melihat anaknya seperti itu. Bu Linda berusaha tegar meski bulu kuduknya juga berdiri. "Sudah, kamu masuk kamar. Tidur sekarang," perintah Bu Linda sambil berusaha melepaskan pelukan Rara. "Aku nggak mau tidur sendirian, Bu. Aku tidur sama ibu ya." Bu Linda menghela nafas. "Ya wes, tapi jangan ngompol."
Mereka masuk ke kamar. Rara dan ibunya berbaring berdampingan, tak satu pun berbicara. Hanya terdengar suara jangkrik malam dan detak jam dinding. Bu Linda tidak bisa tidur. Ia terus memandangi langit-langit. Ingatannya kembali ke pagi tadi sekitar pukul 9. Ketika ia sedang menyapu halaman belakang, terdengar suara keributan dari kontrakan Bu Erna. Bu Linda juga sempat mendengar suara tangisan dan juga teriakan. Bahkan terdengar bunyi benda berat yang membentur tembok. Dia sempat berpikir untuk mengintip, tapi mengurungkan niatannya karena pasangan Erna dan Ardi memang sering bertengkar. "Bu, Bapak kemana?" tanya Rara pelan. "Bapakmu shift malam." "Lupa kamu." Rara terdiam, matanya mulai tertutup perlahan-lahan. Rasa lega setelah sempat ketakutan membuat kantuk datang lebih cepat. Bu Linda berbaring sambil memunggungi Rara juga ikut tertidur, tapi tidurnya tidak lama karena Rara kembali berbisik di telinganya. Bu, bangun Bu." "Apa sih?" tanya Bu Linda setengah sadar. "Bu, ada yang meluk aku dari belakang." "Itu tangan ibu," kata Bu Linda asal, tapi matanya segera terbelalak ketika sadar ia sedang berbaring memunggungi Rara. "Tangannya dingin Bu," kata Rara sekali lagi. Kali ini sudah setengah menangis. Bu Linda segera berbalik. Dia melihat ke balik punggung Rara lalu berbisik, Setan! Setan!" Tubuhnya jatuh lemas karena ketakutan, sedangkan Rara sudah terkencing-kencing ketakutan. Pukul 11 malam. Rumah Bu Yati sudah sunyi. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan terdengar dari sudut kamar. Ceklek, ceklek. Bu Yati terbangun dari tidurnya karena mendengar suara lemari yang dibuka dan ditutup berulang kali. "Pak," panggil Yati karena dia mengira jika itu suaminya yang sedang memainkan pintu lemari. Perlahan ia bangun dari tempat tidur. Suaminya, Pak Wahyu, dan anak bungsunya masih tertidur pulas di sampingnya. Ia menatap jam di dinding lalu mengernyitkan kening. "Apa kucing ya?" pikir Bu Yati. Dia ingat di lemari makan tadi ada beberapa potong ikan goreng. Mungkin ada kucing tetangga yang berhasil masuk untuk mencuri ikan dari dalam lemari. Mas, bangun Mas." Bu Yati menggoyang bau Pak Wahyu agar bangun. "Mas, ada kucing." Pak Wahyu justru mendengkur lebih keras. Meskipun begitu, Bu Yati terus berusaha membangunkan suaminya. Dia tidak berani keluar sendirian pada tengah malam seperti ini. Terlebih Bu Yati juga takut kucing. "Mas, bangun Thomas," serunya gusar. Wahyu hanya bergumam tak jelas dan menggeliat malas. "Hah? Apa sih?" "Bangun, aku dengar suara pintu lemari dibuka. Itu kayaknya kucing deh mau nyolong ikan." "Ah, cuma kucing, kamu kan bisa ngusir sendiri," gumam Wahyu sambil menggaruk-garuk kepala. "Kamu kan tahu aku takut kucing. Udah, ayo cepet bangun." Karena istrinya makin mendesak sekaligus ingin menghindari omelan panjang esok pagi, Pak Wahyu akhirnya bangun dengan malas. Ia berjalan ke ruang tengah, matanya masih setengah tertutup untuk mengecek lemari makanan. "Aman Bu, gak ada yang aneh." "Masa sih? Tapi tadi aku dengar jelas banget loh." "Mungkin kamu salah dengar. Dah yuk tidur lagi," ujar singkat lalu langsung membaringkan diri sampai lupa menutup pintu kamar. Bu Yati masih cemas. Dia yakin betul tadi dia mendengar suara lemari dibuka dan ditutup terus-menerus. Brak! Pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri. Astagfirullahaladzim. Beberapa doa ia bisikan berkali-kali, tapi rasa takut belum juga reda. Tidak mungkin itulah angin. Sementara itu, di desa yang jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal mereka, Tika berbaring bersebelahan dengan neneknya. Untuk pertama kalinya, dia bisa tidur dengan perut kenyang meskipun makanan yang dihidangkan neneknya sangat sederhana, tetapi dia bisa makan tanpa takut dimarahi. Dia memandang neneknya yang sudah tidur. Ada senyuman di wajahnya yang keriput, sangat berbeda dengan ayah ibu Tika yang selalu terlihat tegang. Tadi,
Tika sempat berpikir untuk menetap saja di rumah neneknya, toh ayahnya sendiri yang mengantarkan Tika ke sini, semua pakaiannya juga sudah dikemasi di dalam tas. Namun, Tika tidak bisa meninggalkan ibunya hanya berdua dengan ayahnya yang kasar. Terlebih, tadi ia belum sempat berpamitan, pasti ibunya akan semakin heboh mencari Tika yang hilang begitu saja. Saat fajar mulai menyingsing, Tika pun sudah bangun. Ia membasuh wajah di kamar mandi di belakang rumah, lalu mengenakan pakaian kerja kemeja putih yang mulai menguning di bagian kerah. Nek, Tika berangkat dulu ya. Mau kemana? Neneknya terkejut melihat cucunya yang sudah berpakaian rapi. Mau berangkat kerja, Nek. Hari ini Tika gajian. Wajah Tika sumringah mengingat hari ini adalah hari gajian. Dia mungkin bisa memberikan uang tersebut pada ibunya sebelum ketahuan sang ayah. Sarapan dulu ya. Tadi nenek sudah goreng nasi. Sementara kamu makan, nenek akan menyiapkan bekalmu. Gak usah repot-repot, Nek. Neneknya tidak menyaut, tetapi tetap menyiapkan bekal untuk cucunya. Tika menerima bungkusan nasi tersebut dengan perasaan haru. Makasih ya, Nek. Neneknya mengangguk, tenggorokannya tercekat oleh tangis. Jadi dia buru-buru memalingkan wajah agar Tika tak tahu bahwa dirinya sedang menangis. Bahkan bekal seadanya saja sudah membuat mata gadis itu berbinar-binar. Perasaan bersalah di hati sang nenek semakin besar karena tak dari dulu bersikeras membawa Tika tinggal bersamanya. Perjalanan menuju tempat kerja Tika cukup jauh. Dia harus menyusuri jalan tanah, melewati kebun singkong dan kolam ikan, lalu menyeberangi jembatan kayu kecil yang memisahkan desa ini dengan daerah pusat perdagangan di kecamatan. Toko tempatnya bekerja berada di tepi jalan besar. Toko itu milik pasangan suami istri yang baik. Mereka tidak mempermasalahkan ijazah Tika yang hanya lulusan SD. Bagi keduanya, yang terpenting Tika bekerja dengan jujur dan giat. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan ibunya. Apa ibu udah bangun ya? Dia udah sarapan belum ya? Atau masih di kamar? Sebenarnya dia ingin berlari pulang, memastikan keadaan ibunya, tapi keinginan itu ditahan sekuat tenaga. Tika masih harus bekerja karena tidak mau mengecewakan orang baik hati yang sudah memperkerjakannya. Setibanya di toko, Tika disambut suara lemari es yang berdengung. Ia segera meletakkan bungkusan nasi di laci meja kasir, lalu mulai menyapu lantai. Pembeli datang silih berganti, tetapi konsentrasi Tika tak berada di sana. Seringkali tatapannya kosong sehingga pelanggan yang bertanya harus memanggil 2 kali baru ia sadar. Tika, kamu kenapa? Mukamu pucat, tanya Bu Sinta pemilik toko. Kamu sakit? Tika buru-buru menggeleng. Maaf Bu, tadi malam saya kurang tidur. Untung saja Bu Sinta tidak menegur Tika dengan keras. Meski begitu, Tika tidak mau kehilangan konsentrasi lagi. Dia terus bekerja dengan tekun sampai toko akhirnya tutup. Suara rolling door berderit saat ditarik ke bawah oleh Pak Harun, suami Bu Sinta, memberi pertanda bahwa semua orang sudah bisa pulang. Tika berdiri di teras toko sambil memeluk tas lempangnya yang sekarang sudah terisi amplop gajinya selama 1 bulan. Dia tampak ragu ketika menoleh ke arah seorang pemuda yang sedang duduk di atas tumpukan kardus kosong. Aldi, panggil Tika pelan. Pemuda berambut ikal itu menoleh cepat. Wajahnya yang semula letih seketika cerah. Ya, kenapa Tik? Tika menarik nafas. Tangannya gelisah menggenggam ujung tali tasnya. Boleh minta tolong nggak? Anterin aku pulang ke kontrakan ibu sebentar. Mata Aldi membesar, jantungnya berdetak lebih cepat. Sudah lama dia ingin mengobrol lebih banyak dengan Tika, tetapi gadis itu selalu menjaga jarak. Dan kini dia memiliki kesempatan untuk melakukan pendekatan karena Tika sendiri yang minta ditemani. Pulang ke kontrakan sebentar? Memangnya sekarang kamu tinggal di mana? Aku tinggal di rumah nenek sementara. Kamu mau ngantar aku pulang kan? Aldi langsung berdiri. Tentu aja bisa. Sekarang ia segera menyalakan motornya dan menyuruh Tika untuk berpegangan dengan erat. Sepanjang perjalanan,
Tika tidak banyak bicara, namun Aldi juga tak terlalu mengharapkannya. Sejak pertama kali bertemu Tika, dia memang sudah tertarik pada sikap gadis yang cenderung pemalu itu. Tika selalu bersikap hati-hati dan hanya berbicara ketika disapa terlebih dulu. Aldi kadang sampai bingung sendiri harus bicara apa lagi untuk memancing senyum Tika saat bekerja. Tapi dia memang jatuh cinta pada gadis yang kalem dan tidak banyak tingkah itu. Motor mereka berhenti di depan gang kecil yang menuju ke rumah kontrakan Tika. "Bener lewat sini kan?" tanya Aldi heran karena Tika yang tak kunjung turun dari motornya. Tika menelan ludah. Rumahnya terlihat gelap dari kejauhan sehingga membuatnya semakin tak enak hati. "Benar," gumam Tika ragu. Aldi yang bisa merasakan keraguan Tika segera membelokkan motor masuk ke dalam gang. "Rumahnya yang mana?" Tika menyebut ciri rumahnya. Beberapa detik kemudian mereka sudah tiba di tujuan. Tika turun dengan ragu-ragu. Dia memandang ke sekitar. Tumben di sore hari lingkungan sekitar kontrakannya begitu sepi. Biasanya ada saja tetangga yang duduk sambil menggosip sementara anak-anak ramai bermain di depan rumah. Tapi sekarang sangatlah sepi. "Ya udah, cepat masuk sana. Kalau udah selesai, aku antar ke rumah nenekmu lagi," kata Aldi yang membuat Tika terkejut. "Serius? Kamu mau ngantar aku ke rumah nenek?" Aldi mengangguk. "Serius? Ya udah, cepet sana. Masuk. Selesaikan urusan kamu dengan ibumu." Langkah Tika terasa berat ketika mengetuk pintu. Terlebih lagi pintu tak kunjung dibuka. Dia mengira jika pintu dikunci dari dalam, tetapi ketika didorong agak kuat, akhirnya pintu terbuka. Begitu pintu itu terbuka, aroma amis bercampur busuk menyengat langsung menyergap dari dalam rumah, membuatnya menahan nafas sejenak. Astaga, Tika menutup hidung, matanya menyapu sekeliling ruangan. "Bau apa?" Aldi yang datang menyusul dari belakang refleks ikut menutup hidung. "Ini kayak bau darah deh." Langkah mereka terhenti sesaat. Kipas angin yang biasanya menyala kini mati, lampu mati semua, sehingga Tika harus menyalakan lampu agar ruangan tersebut lebih terang. Pintu dibuka lebih lebar untuk mengusir bau amis yang berasal dari dalam rumah. Tika mengerutkan dahi, perasaannya tak tenang makin kuat merayapi dadanya. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri lalu berteriak, "Bu, Bu, ini Tika, Bu." Tidak ada jawaban. "Ibu, aku pulang," serunya lagi, kini dengan nada yang lebih tinggi. Langkahnya cepat menuju dapur, membuka tirai. Tak ada siapa-siapa. Keadaan masih sama seperti kemarin saat ia tinggalkan. Ia bergegas menuju kamar ibunya, tetapi tidak menemui siapapun di sana. Aldi mengikutinya ke kamar, lalu pandangannya berhenti di lantai. Ia kemudian menunjuk ada sesuatu yang mengganjal di matanya. Tika. Tika yang tadinya sudah akan keluar rumah untuk mencari ibunya di rumah tetangga, segera menghentikan langkah dan menoleh. "Ada apa?" Aldi menunjuk ke arah lantai kamar. Lantai kamar ini kelihatannya baru disemen ya. Tika segera menghampiri, pandangannya tertuju pada bagian lantai dekat jendela. Warna semennya berbeda, lebih terang dari sekelilingnya, masih terlihat kasar, belum sepenuhnya kering. Bau busuk seolah lebih kuat tercium dari arah itu. Dia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kayaknya ini pekerjaan Bapak. Karena tapi aku nggak tahu kapan Bapak ngecar ulang bagian ini." Aldi membungkuk untuk mengamati lebih dekat. Ia menyentuh dinding dekat lantai sedikit lembab. "Tika, kamu yakin nggak kalau ibu kamu baik-baik aja?" Tika menelan ludah, dadanya terasa sesak. "Bu, ibu di mana?" Aldi berdiri kaku, tak berani melangkah lebih jauh. Sementara Tika terlihat seperti hendak menangis, matanya merah. Ia berjalan ke belakang rumah, ke kamar mandi, bahkan membuka pintu belakang, tapi semuanya kosong. Ia kembali ke ruang tamu. "Bu, jangan bercanda, aku serius." Tika akhirnya terduduk lemas di lantai, tubuhnya gemetar ketakutan. Aldi masih menatap lekat-lekat lantai yang semennya tampak baru itu. "Kayaknya harus kita gali deh," ucap Aldi. Tika menoleh cepat, wajahnya penuh kecemasan. "Digali? Maksud kamu ada sesuatu di bawah sini?" Aldi mengangguk pelan. "Baunya nggak wajar.
Dan semen ini jelas belum lama. Aku kok jadi curiga ya. Tika terdiam beberapa detik, matanya kembali tertuju pada lantai yang ditunjuk Aldi. Hatinya berdebar tak karuan, tapi dalam kegelisahannya ada desakan kuat untuk mencari tahu. Ayo kita gali, katanya akhirnya dengan suara bergetar. Mereka berdua segera mengambil peralatan seadanya. Dengan hati-hati, mereka mulai mengikis bagian atas semen yang masih lembab. Setiap kali cangkul menyentuh permukaan, bau busuk itu semakin menyengat, menusuk hidung, hingga membuat perut mual. Aldi menggali lebih dalam, keringat mulai bercucuran di keningnya. Tika menahan nafas, tangannya gemetar saat memungut puing-puing semen yang diangkat. Detik berganti detik, hingga akhirnya skop Aldi menghantam sesuatu yang keras. Ada sesuatu, bisik Aldi. Tika berjongkok di dekat lubang yang belum selesai digali. Aldi mengangkat lebih banyak lapisan tanah hingga perlahan tampak sebentuk kain berwarna kusam dan bercak gelap yang sangat familiar. Bercak darah yang sudah mengering. Tika tertegun, matanya membelalak. Aldi perlahan menyibak kain tersebut, dan saat wajah manusia yang sudah membusuk tampak samar di bawah cahaya lampu, Tika langsung menjerit. Jeritan menggema keluar rumah. Ya Allah, tangis Tika pecah. Bapak, itu bapakku. Jeritan histeris Tika membuat tetangga berdatangan dalam waktu singkat. Beberapa orang sudah berdiri di halaman depan rumah. Tika, kenapa? Kamu kenapa, Tika? Sebagian dari mereka nekat masuk, lalu langsung terdiam begitu melihat apa yang sedang terjadi. Semua orang ketakutan begitu melihat jasad busuk yang dikubur dalam keadaan terpotong-potong di lantai kamar. Warga langsung geger memberitakan tentang penemuan mayat Pak Ardi yang dicor. Pihak kepolisian pun segera datang begitu mendengar laporan. Bu Erna sudah dicari untuk memberikan kesaksian, tetapi hingga hari ini keberadaan Bu Erna masih menjadi misteri. Sejak peristiwa itu terjadi, tak seorang pun melihat atau mengetahui kemana perginya perempuan tersebut. Dia menghilang tanpa jejak, seolah lenyap di telan bumi. Terakhir kali Tika melihat ibunya adalah saat Bu Erna menyuruhnya makan hari itu. Penyelidikan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Hasil otopsi dan juga identifikasi forensik mengejutkan semua orang bahwa Ardi dipastikan telah meninggal dunia setidaknya selama 2 hari sebelum Tika mengaku dijemput ayahnya paksa dari musola. Hasil otopsi membuat Tika bertanya-tanya. Jika memang ayahnya sudah meninggal, lalu siapa sosok yang datang menyebut Tika malam itu? Siapa lelaki yang menamparnya, menyuruhnya mengemasi pakaian dan meninggalkannya di rumah sang nenek? Tika semakin tidak mengerti ketika neneknya sendiri mengaku ia tidak tahu bahwa ia diantar oleh Ardi ke rumahnya. Sang nenek mengira jika Tika datang atas kemauannya sendiri karena sudah tak lagi sanggup tinggal serumah dengan Erna yang depresi. Bu Erna memang depresi karena anak keduanya meninggal dunia tenggelam saat ia tertidur karena kelelahan bekerja seharian. Bukannya mengerti bahwa Erna tidak sengaja, Ardi justru menyalahkan istrinya dan terus menyudutkannya. Bu Erna yang sudah berduka karena kehilangan anak bungsunya semakin kehilangan akal sehat karena ulah Ardi. Terlebih lagi, Ardi semakin ringan tangan dan sering memukulinya hanya karena melakukan kesalahan kecil. Kalau Erna sedang kambuh, dia akan kehilangan kendali emosinya dan mengamuk seharian. Sudah begitu, Ardi masih saja memukuli tanpa henti. Mungkin hari itu, saat Tika sedang bekerja, Erna kembali kambuh lalu membunuh suaminya sendiri. Begitu sadar, dia panik lalu mengubur tubuh Ardi di lantai kamarnya. Akan tetapi, semua itu hanya perkiraan saja karena Bu Erna sendiri tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Dia menghilang begitu saja. Sedangkan kontrakan tempat kejadian tragis itu menjadi angker. Banyak orang yang mencium bau amis darah disusul dengan suara orang ribut di dalam rumah kosong tersebut.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Oh, selalu ya plot twist. Ini pada awalnya saya menduga, saya udah tahu lah ya, pasti di kamar itu akan ada sesuatu nih, dan saya pikir Bu Erna yang menjadi korban karena perilaku Pak Ardi yang beringas ya kan, yang benar-benar ngeselin banget. Bagaimana ternyata di sini ketika digali oleh Tika, itu ternyata adalah bapaknya Pak Ardi yang mana sudah dibunuh oleh Bu Erna. Waduh, ini lebih ke kasus kriminal ya, serem banget nih. Tapi itulah ya teman-teman ya, selemah-lemahnya wanita ketika dia terus disakiti setiap hari dan dalam waktu yang belasan tahun atau bahkan puluhan tahun, ya lama-lama akan melawan, dan ketika sudah kalap di situ, wah udah selesai gitu kan. Bagaimana Pak Ardi yang suka mabuk, yang suka minum, dan ternyata juga ada masa lalu yang sedikit kelam ya. Bagaimana ternyata pasangan ini pernah kehilangan anak bungsunya yang mana tenggelam di kamar mandi ketika Bu Erna sedang kelelahan bekerja, dan disitulah suaminya terus saja menyalahkan Bu Erna. Ya memang itu salah Bu Erna karena lalai ya, tapi kan nggak harus diserang terus, itu sudah terjadi. Dan di sini semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita. Mari kita ambil hikmahnya yang baik dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan juga bagaimana di sini Tika ya, bagaimana Tika diantarin sama siapa tuh dia tuh? Mungkin sejahat-jahatnya Pak Ardi ya teman-teman ya, sebagai ayah, dia juga ingin melindungi Tika. Dia takut sampai nanti Tika diapa-apain tuh sama Bu Erna, biar dia aja yang jadi korban. Buru-buru dia antar tuh Tika ke rumah neneknya di malam hari. Tapi walaupun dengan cara yang tidak humani sama sekali ya, sempat digampar, sempat dibentak-bentak. Tapi di situ mungkin itulah naluri seorang ayah yang ingin menyelamatkan putrinya. Jangan sampai dia diapa-apain sama Bu Erna. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Isyawara Senja atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.